Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Agustinawati, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021, LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya melaksanakan uji kompetensi praktek pembelajaran di SD Negeri Maitan 03, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak. Dari Ibu akan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, ya. Karina, Rindu, Andika, Putra, ayo kita. Anak-anak, untuk meningkatkan nasionalisme kita, jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional, ya. Nanti setelah Ibu beri aba-aba, kalian berdiri, ya. Jangan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana anak-anak, masih semangat? Masih. Nah, tepuk semangat. Semangat, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang tema 5, ya. Tema 5 tentang ekosistem, kemudian subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 5, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 6, ya. Yang pertama, kalian mampu membandingkan jenis-jenis simbiosis antar makhluk hidup, itu yang pertama, ya, diperhatikan. Yang kedua, kalian mampu mendesain pamflet tentang simbiosis antar makhluk hidup. Kemudian, yang ketiga, kalian mampu menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Selanjutnya, yang keempat, kalian mampu mendesain teks non-fiksi tentang simbiosis. Yang kelima, kalian mampu menganalisis properti yang digunakan dalam tari turut langgai, ya. Yang terakhir, kalian mampu mengembangkan, ya, beberapa gerakan tari turut langgai dengan percaya diri, ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya
kalian sudah mempelajari tentang ekosistem, kemudian macam-macam ekosistem, ya. Selain itu juga komponen-komponen ekosistem. Nah, sekarang apakah kalian masih ingat apa itu ekosistem? Coba siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, coba dulu. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan yang saling berinteraksi. Iya, bagus sekali ya, betul ya. Yang lain juga masih ingat ya? Ya. Dalam pembelajaran ini, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama, diperhatikan ya, penilaian kognitif. Nanti kalian mengerjakan soal evaluasi tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian yang kedua, penilaian sikap. Nah, sikap kalian nanti dimulai pada saat pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah video ya. Coba diperhatikan deh, diamati dan diperhatikan. Paham? Simbiosis dan jenis-jenisnya. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Nah, di sini ada pengertian tentang simbiosis ya. Nanti bisa kalian catat, disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kalau simbiosis itu adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya ya. Di sini coba diperhatikan dulu. Di sini ada gambar ikan apa anak-anak? Hiu. Iya. Dan apa yang kecil ini? Ikan remora. Ya betul sekali. Ikan hiu dan ikan remora. Di sini dua makhluk hidup yang berbeda, tetapi mereka sangat erat kaitannya. Lalu apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Nah, untuk jenis yang pertama ya, baik anak-anak, untuk jenis simbiosis yang pertama yaitu ada simbiosis apa? Iya, simbiosis mutualisme. Jadi pengertiannya simbiosis mutualisme itu adalah Hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. iya, hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Di sini ada contohnya apa? Burung, jalak, dan kerbau. Nah, bagaimana itu bisa menguntungkan? Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang ya, diambil oleh burung jalak sebagai makanannya. Nah, yang kedua yaitu simbiosis apa tadi? Komensalisme. Ya, simbiosis komensalisme. Ingat-ingat. Apa pengertian simbiosis komensalisme itu? Hubungan dua makhluk hidup yang satu tidak dirugikan, yang satu bagaimana? Diuntungkan. Ya, contohnya di sini ada pohon tumbuhan anggrek dengan pohon yang ditumpanginya ya. Tumbuhan anggrek itu diuntungkan dia karena mendapatkan tempat hidup. Tetapi pohon yang ditumpanginya itu tidak dirugikan ya. Pohon. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya, pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga, sehingga lama-lama pohon mangga menjadi kurus dan bisa mati. Nah, jenis yang ketiga itu simbiosis apa anak-anak?
parasitisme. Iya. Yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan, ya. Itu contohnya ada pohon mangga. Pohon mangga yang ditumbuhi apa? Tumbuhan apa? Benalu. Iya. Pohon mangga dia dirugikan karena apa? Karena benalu menyerap zat makanan yang berasal dari pohon mangga, sedangkan benalunya diuntungkan karena dia mendapatkan makanan. Ya, setelah kalian mengamati mencermati video pembelajaran tentang simbiosis, kita akan melakukan tanya jawab, ya. Nah, tadi nanti yang bisa tunjuk jari, ya, jangan berebut, ya. Nah, simbiosis, pengertian simbiosis parasitisme, siapa yang bisa? Ya, coba Rika. Hubungan dua makhluk hidup yang saling merugikan. Iya, betul sekali, ya. Hubungan dua makhluk hidup yang saling merugikan. Nah, selain itu sekarang beri pertanyaan lagi. Apa itu pengertian simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, di bawah ini, ya. Coba Arna, ini gambar apa ya, keras? Nyamuk dan rukun manusia. Iya, ini termasuk contoh apa? Simbiosis? Simbiosis parasitisme. Iya, betul sekali, simbiosis parasitisme, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita lanjut lagi, ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang jenis-jenis simbiosis, ya. Biasanya suatu pembelajaran lebih menarik itu ketika ada gambar-gambar. Kalian suka gambar tidak? Suka. Iya, suka. Jenis gambar itu banyak, anak-anak, ya. Salah satunya itu adalah pamflet, ya. Pamflet itu apa? Tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak, ya, yang dicantumkan pada selembar kertas. Nanti dalam pembuatan pamflet, selembar kertas tersebut bisa dilipat. Nah, bisa dilipat menjadi 2 atau 3, kreasi kalian. Dalam pamflet tersebut nanti bisa disertakan gambar, ya. Gambar yang disertai keterangan. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pamflet, contoh-contohnya. Nah, contoh-contohnya diperhatikan. Gambar keterangan. Di situ banyak sekali contoh karya dari pembuatan apa tadi? Pamflet, ya, tentang simbiosis. Nah, di sini ada gambar, ya. Kalian bisa mengambil gambar jadi, bisa. Kalian menggambar sendiri juga lebih bagus, ya. Ini ada gambar, kemudian disertai judulnya, jangan lupa, ya. Disertai judul, kemudian di bawahnya ada keterangan atau tulisan tentang menerangkan gambar yang ada pada pamflet kalian. Nah, di sini ada gambar apa? Iya, kerbau dan burung jala. Iya, ini sama. Kita lanjut videonya sampai selesai. Dalam selembar kertas ini, ya, nanti kalian Ibu beri kertas, ya, kertas warna. Nanti kalian melipatnya, boleh menjadi 2, boleh menjadi 3. Nah, dalam setiap sisi nanti kalian buat pamflet dengan hewan tertentu, sisi yang kedua dengan gambar yang lain, dan yang ketiga juga sama seperti itu, ya. Baik anak-anak, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu supaya kita lebih semangat, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih.
tersebut. Nah, di sini coba diperhatikan. Nah, jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting, kalian bisa mencatatnya. Ya. Sudah siap? Sudah? Ya. Di sini, Ibu mempunyai sebuah teks ya tentang simbiosis pada bunga dan lebah. Ya. Di sini ada berapa paragraf anak-anak? Berapa paragraf? Berapa paragraf? Ya, keras. Nggak usah malu-malu. Berapa? Satu. Ya, namanya paragraf itu menjorok ke depan ya. Nah, berapa paragraf anak-anak? Satu. Ya, betul sekali, ada satu paragraf, tetapi bacaannya lumayan banyak ya. Coba salah satu dari kalian ya, tolong teks yang ada di depan ini dibaca yang keras dan dengan pelafalan yang tepat. Siapa yang berani? Saya Ya, silakan dulu dibaca. simbiosis pada bunga dan lebah. Hubungan lebah dan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Sekarang Ibu akan melakukan tanya jawab pada kalian. Hubungan lebah dan bunga itu merupakan contoh simbiosis apa? Mutualisme. Iya, betul sekali, mutualisme. Berarti kedua makhluk hidup tersebut saling diuntungkan. Nah, bunga, kenapa diuntungkan bunga? Kenapa? Karena dibantu penyembuhan. Iya, karena bunga dibantu penyedukannya oleh lebah ya. Nah, mengapa lebah diuntungkan? Alasannya apa? Alasannya karena lebah mendapatkan makanan ya berupa nektar ya dari bunga. Coba diulangi. Ya, siapa yang berani? Diulangi. Coba ya. Dulu bisa mempunyai ide pokok ya. Ide pokok itu adalah ide yang digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf ya. Nah, biasanya di dalam paragraf itu bisa dicari informasi penting ya. Ada informasi penting berasal dari paragraf. Sudah tahu caranya bagaimana? Meneliti, kemudian dicari kalimat utamanya. Biasanya kalimat utama berada di awal ataupun di akhir ya. Nah, setelah itu dicari ide pokoknya. Nah, ide pokok, dicari ide pokoknya apa? Dari ide pokok itu bisa disimpulkan sebuah informasi penting ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, dalam simbiosis itu kan ada contoh beberapa makhluk hidup ya, seperti kupu-kupu, kupu-kupu dan bunga ya, kupu-kupu dengan lebah. Nah, kita lihat yang jenisnya hewan. Nah, kita lihat jenis hewan. Ada kupu-kupu, ada lebah, ada kerbau, kemudian ada angsa, ada burung, masih banyak. Nah, seekor hewan itu mempunyai ciri khas gerakan tersendiri. Ya. Dari gerakan hewan tersebut itu bisa digunakan dalam pembuatan pengembangan sebuah gerakan tari ya. Nah, dari ide tersebut bisa menjadi tari, sebuah karya tari. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah video tentang tari. Nah, tentang tari. Tari apa kira-kira? Siapa yang tahu dari sekilas depan? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Tidak? Ada yang tahu? Tidak. Nah, sekali lagi ada yang tahu? Tidak.
nanti gerakannya bagaimana ya? Sesuai dengan gerakan duduk seekor hewan apa? Kita saksikan video berikut. Nah, properti apa yang digunakan oleh penari tersebut? Apa saja? Daun, ya, daun. Kemudian yang digunakan di ikat kepala itu apa? Kepala. Ya, janur. Kemudian ada lagi yang kita. Nah, pemain musiknya itu menggunakan alat musik apa, anak-anak? Kendang. Kemudian apa lagi? Kayu. Iya. Kendang dan kayu digunakan sebagai iringan ya, iringan atau musik pengiring sebuah tari. Nah, selain itu ada juga papan yang digunakan sekaligus menjadi panggung ya, yang digunakan sebagai apa? Iringan musik juga ya. Nah, ketika penari menghentak-hentakan kakinya pada papan tersebut itu berintegrasi ya, bersatu musik antara iringan alat musik dengan hentakan kaki sang penari. Penari ini ya, penari ini menerima gerakan apa? Angsa ya, yang mengepak-ngepakkan sayapnya ketika menayangkan sebuah tari ya, namanya tari Turuk Langgai. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang tahu tari Turuk Langgai itu berasal dari mana? Dari mana? Iya, dari suku apa, Anna? Iya, betul sekali. Suku Mentawai itu berada di mana? Di pulau apa? Iya, betul sekali. Berarti bisa disimpulkan tari Turuk Langgai itu berasal dari suku Mentawai ya, di pulau Nias, Sumatera Utara. Nah, sekarang ibu akan membentuk kelompok ya. Nanti kelas ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama, karena kita membahas tentang simbiosis, nah kita namai saja. Kelompok pertama adalah bunga lebah ya. Kemudian kelompok 2 hiu remora. Nah, anak-anak kita perhatikan dulu. Ini nanti kalian ibu bagikan LKPD, tetapi sebelumnya ibu akan jelaskan dulu. Nah, LKPD-nya berupa apa saja? Di sini ada 3 LKPD ya. Yang pertama mendesain ya, mendesain pamflet. Nah, kemudian yang kedua, LKPD yang kedua, kalian mendesain sebuah teks non fiksi. Tetapi untuk LKPD 2 ini nanti digunakan sebagai tugas rumah ya, tugas rumah. Kemudian LKPD 3 itu nanti kalian mengembangkan tari Turuk Langgai sesuai dengan kreasi kelompok masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 yaitu bunga lebah ya. Kemudian kelompok 2 hiu remora. Dan di sini ibu akan menjelaskan LKPD apa saja yang nanti kalian kerjakan dalam kelompok. Nah, untuk yang pertama, LKPD yang pertama, kalian nanti mendesain pamflet ya, mendesain pamflet. Di situ kemudian LKPD 2, nanti kalian mendesain sebuah teks non fiksi tentang simbiosis. Nanti kalian bisa mencari referensi dari internet maupun dari buku, koran ataupun majalah. Tetapi untuk LKPD 2 ini nanti digunakan sebagai tugas rumah. Paham? Paham. Ya, sekarang untuk LKPD 3, nanti tugas kalian dalam kelompok mengembangkan ya gerakan tari Turuk Langgai. Nah, misalnya bunga lebah, kelompok bunga lebah nanti menirukan, mengembangkan tari Turuk Langgai dengan modifikasi gerakan lebah ya, bisa. Nah, karena dari kelompok 1 dulu, bunga lebah itu dia berhubungan dengan tumbuhan ya, kita berikan kertas warna hijau ya, beserta alat dan bahannya. Ada yang memberi gambar, kemudian nanti kalian bisa mengkreasi ya menjadi berapa bagian. Nah, dilipat menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Silahkan kesepakatan.
channel kalian. Nah, sekarang kalau kalian sudah selesai mendesain pamfletnya, di sini ada sebuah paragraf. Nanti kalian tugasnya dalam kelompok berdiskusi, ya, berdiskusi, mencari informasi penting dalam paragraf tersebut, ya. Nanti diskusi, kemudian nanti juga dipresentasikan. Nah, di sini ada kertas, nanti bisa ditulis di sini, ya, bisa ditulis di sini. Informasi pentingnya apa? Nah, silakan dicari informasi penting. Salah satu menulis, kemudian yang lain berdiskusi. Nah, kira-kira apa ya informasi penting pada paragraf yang ada di depan? Nah, silakan. Nah, silakan ditulis. Nah, silakan berdiskusi. Berdiskusi. Diskusi, kira-kira informasi pentingnya apa? Tentunya kalian itu sebelumnya membaca dengan cermat, dengan teliti. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai mencari informasi pentingnya? Sudah. Selanjutnya kita kerjakan LKPD selanjutnya untuk LKPD 3. Nah, kalian tugasnya di situ adalah untuk apa? Menganalisis properti yang digunakan pada tarik curug lambung. Nah, silakan kalian amati, kalian analisis properti apa saja yang digunakan. Nah, ya, didiskusikan. Nah, tugas sekarang didiskusikan apa saja. Ya, tugas kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Yang pertama pamflet terlebih dahulu, ya. Kemudian nanti rutina refleksi, ya. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi tentang pikiran utama dan properti yang digunakan dalam tarik curug lambung, ya. Kami dari kelompok Pemalapa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling membutuhkan. Gambar di atas adalah contoh gambar simbiosis mutualisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Untuk yang informasi penting, ya. Kemudian nanti properti yang digunakan pada tarik curug lambung, ya. Diberi seperti itu, ya. Ya. Silakan. Hubungan terbal dan cuma merupakan contoh simbiosis mutualisme. Ya, betul sekali informasi pentingnya. Kemudian kelompok lain yang disanggah tidak? Tidak, betul. Kemudian properti yang digunakan dalam tarik curug lambung, silakan. Daun, benda, kayu, dan jamur. Ya, ada yang kurang? Apa lagi? Papan. Iya, nanti ditambah, ya. Papan yang digunakan untuk panggung itu sekaligus pengirim musik dari tari curug lambung. Sudah bagus, ya, presentasi dari kelompok Bunga Lebah? Ya, beri applause buat Bunga Lebah. Selanjutnya kelompok Ibu Rimora, silakan maju ke depan. Ya, perwakilannya dulu, silakan. Dari kelompok Ibu Rimora, silakan dipresentasikan dengan jelas dan lantang. Ya, kenalkan nama kelompoknya. Saya dari kelompok Rimora mau mempresentasikan hasil diskusi kami.
bacaan tersebut serta properti yang digunakan pada tari turuk langgan. Sudah betul semua? Apa ada yang bertanya? Sudah ya? Nah, beri applause buat kelompok Yuremora. Dulu mewakili kelompoknya. Nah, sekarang masing-masing kelompok maju ke depan ya, maju ke depan, memperagakan ya hasil diskusi dalam pengembangan tari turuk langgai. Silakan kelompok Yuremora terlebih dahulu. Nah, atur formasi maju ke depan, silakan atur formasi. Atur formasi terlebih dahulu. Nah, jaraknya juga diatur. Mengumpul ya. Mempelajari tentang fakta yang dipraktekkan sudah bagus. Nah, sudah paham kalian. Kemudian lagi mencari informasi penting, kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara mencari informasi penting dan langkah-langkahnya. Kemudian lagi kalian juga sudah menganalisis properti apa saja yang digunakan pada tari turuk langgai. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan soal evaluasi ya. Nah, di sini nanti kalian mengerjakan 10 soal ya, 10 soal saja, jangan lupa ditulis identitasnya ya. Soal evaluasi ini Ibu bagikan, nanti jangan lupa kalian menulis identitas kalian mengikuti nama dan nomor absen ya. Nah, dibaca dengan cermat, dengan teliti, dikerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu, dan dikerjakan secara mandiri ya. Jangan bekerja sama karena ini adalah tugas mandiri. Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah? Iya sudah. Kalau sudah kita koreksi ya. Diputar seperti biasa ke kanan. Nah, silakan diputar dengan temannya. Ya, dibuka. Silakan dibuka. Kita koreksi bersama-sama. Nah, untuk nomor 1 C, 2 D, 3 D, 90. Nah, yang nah, ini. Yang berapa 90? Nah, 2 anak ya, Rindu sama Rika. 80. Nah, 3 anak, Marina, Kita, dan Ayu ya. Nah, sekarang kita evaluasi pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita buat kesimpulan bersama-sama. Kita tadi mempelajari tentang apa saja? Tentang jenis-jenis simbiosis. Simbiosis berapa tadi? 3. Yang pertama simbiosis Mutualisme. yang kedua, Simbiosis mutualisme. yang ketiga, Simbiosis parasitisme. iya bagus sekali. Kemudian tadi kita mempelajari dan mendesain pamflet. Ya, pamflet adalah sebuah karya yang dilengkapi dengan apa? Iya, gambar beserta tulisan. Ya. Selain itu, kita juga menganalisis gerakan tari. Tari apa tadi? Turuk langgai. Iya, tari turuk langgai. Berasal dari mana? Suku apa? Suku Bentawa. Iya, Pulau Nias. Iya, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara sudah. Sudah bagus pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu berikan pengayaan untuk kalian ya, tugas di rumah. Nanti kalian mencatat jenis-jenis simbiosis yang berada di lingkungan kalian. Nah, minimal 3 jenis simbiosis.
Nah, jangan lupa tugas rumahnya tadi membuat X1 fiksi tentang simbiosis, ya. X1 fiksi tentang simbiosis. Nah, Indo ada pertanyaan? Ditanyakan saja kalau kurang jelas, kurang paham. Ya. Untuk selanjutnya jangan lupa kalian belajar, ya, kalian pelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 1, ya, untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang kita tepuk senyum dulu yuk. Tepuk senyum. Ibadah paling murah adalah senyum. Nah, ya. Nah, itu pesan. Selalu jaga kesehatan, ya. Selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jauhi kerumunan, ya. Yang paling penting kalian jangan telat makan, ya. Makan makanan yang bergizi, ya, supaya imun kita kuat, ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semua barang-barang kalian kita masuk dalam tas. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai dengan di rumah. Ya. Siapa yang berani memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu. Temannya dibimbing doa dengan khidmat. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.